Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Miriani, CGP Angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Tawang Ubi, Kabupaten Penukang Abab Lematang Ilir. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Sri Ayu Lestari. Beliau adalah guru mata pelajaran produktif ya Bu Ayu ya. Oke, baiklah. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, baiklah Bu Ayu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi mengenai supervisi akademik yang akan dilakukan dalam kelas. Nah, tujuan dari percakapan ini adalah agar Ibu bisa lebih mempersiapkan diri. Nah, Bu Ayu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ayu di pra-observasi ini. Nah, yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran di kelas nanti? Oke. Untuk pertemuan nanti saya memiliki tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi media transmisi untuk jaringan. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui tipe susunan kabel jaringan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan instalasi atau pemasangan kabel jaringan, yaitu dalam hal ini kabel LAN ya, kabel UTP. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada 3 tadi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan transmisi jaringan, kemudian mengidentifikasi tipe jaringan, kemudian menggabungkan kabel LAN ya, menyelesaikan instalasi kabel LAN. Oke, baiklah. Nah, berarti dari tujuan yang ingin Ibu capai ini, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area yang akan saya kembangkan yaitu di area keterampilan dan pengetahuan. Oh iya, baiklah. Kemudian nih, bagaimana strategi Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas nanti? Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya problem based learning dan metode pembelajarannya dengan TPEC. Kemudian medianya saya menggunakan slide presentasi dengan Canva. Oke, baiklah ya, berarti strategi yang digunakan nanti strategi berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian model PBL, metode TPEC, dan media Canva ya. Tambahan lagi media nyata dengan alat praktek. Oke, dengan alat praktek itu lebih bagus lagi ya. Oke, baiklah Ibu, mungkin demikian pertanyaan saya di pra-observasi ini. Nanti kita akan langsung dipraktekkan pembelajarannya, kemudian nanti akan saya observasi. Nah, kemudian kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Insya Allah besok Bu, hari Kamis saya mengajar di kelas 10 TKJ 2 sekitar pukul 10. Oke, baiklah Bu ya. Besok kita ketemu di kelas 10 TKJ 2, kemudian hari Kamis ya. Baiklah, terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Kemudian nanti kita ketemu lagi besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat nggak ya? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan berdoa oleh ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir?
Itu Bu. Siapa Rio? Angelita keterangannya izin. Izin. Terus? Surya tidak ada keterangan Bu. Surya apa? Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita belajar mata pelajaran dasar-dasar keahlian ya. Lalu kita sudah belajar tentang komponen-komponen dasar komputer ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang media transmisi jaringan komputer. Nah, jadi tujuan belajar hari ini yaitu kalian dapat membuat kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan device satu dan device yang lainnya ya. Sebelum belajar, agar kita fokus, kita akan membuat ice breaking ya. Oke, ice breakingnya, clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Oke, jika ibu bilang 10 adalah 1, maka 20 berapa? 20? 20 berapa? 2 salah. Kalau lagi ya, berarti belum fokus. Bumi itu bulat. Jika 8 adalah 2, 44 berapa? 44 berapa? 2. Salah. 44 0. Ya, betul. Betul. Suci. Lanjut ya. Jika 8 adalah 2, 86 berapa? 3. Ya, betul. Oke, sudah fokus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak, silakan kalian lihat gambar di depan. What do you think? Apa yang kalian ketikkan dengan gambar di layar? Kabel. Apa itu? Kabel. Terus apa lagi? Warna kabel. Pembungkus kabel. Apa lagi? Pembungkus kabel. Ya, terus? Apa bedanya dengan kabel yang ini? Apa bedanya? Apa perbedaan kabel pertama dengan kabel kedua? Beda warna. Apa itu? Kabelnya? Kabelnya warna-warni kenapa? Di dalam penutup kabel. Ya, kabel warna-warni berada di dalam penutup kabel. Kalau yang ini belum ditutup, ya enggak? Kalau yang ini sudah ditutup. Mungkinkah dia sudah berhijab? Ya. Amin. Sudah berhijab. Sama enggak kabel satu dan kabel dua? Beda. Sama enggak satu kabelnya? Sama kabelnya? Sama atau beda? Nah, siapa yang bilang sama angkat tangan? Sama enggak kabelnya? Kabel yang sama. Ada kabel yang bilang kabelnya berbeda? Angkat tangan. Gak ada. Oke, kabelnya sama. Kabel apa sih itu? Ada yang tahu nih kabel apa? Oke, boleh. Kabel apa? Kabel UTP. Nah, betul lah ya. Ini adalah kabel UTP ya. Kabel LAN adalah sebuah transmisi atau media transmisi untuk jaringan internet ya. Nah, jadi bagaimana kabel ini bisa dipakai atau digunakan untuk membuat sebuah jaringan? Nah, kita akan melakukan sebuah crimping. Melakukan yang namanya instalasi konektor ya. Kabelnya kemudian kita susun, kemudian kita pasang ke dalam sebuah konektor. Itu biasanya istilahnya disebut dengan crimping kabel ya. Nah, kita next. Ini bahan-bahannya ya, bahan untuk membuat sebuah kabel LAN transmisi jaringan. Ada kabel UTP, kemudian ada konektor LJ45, ada kabel tester dan ada tang crimping. Ada satu lagi kurang, ini namanya splicer ya, atau pengupas kulit kabelnya ya. Tapi bisa juga kalian pakai gunting atau bisa juga kalian pakai cutter ya. Nah, digunakan di dalam ruangan itu ada kategori Cat 5E ya, sementara di luar ruangan biasanya digunakan 6 dan Cat 6 ya. Ada Cat
seperti itu. Nah, instalasi kabelan ini ada dua susunan, nah ya. Yang pertama ada susunan strike, ya. Yang kedua ada susunan crossover, ya. Susunan strike dan susunan crossover ini kan masing-masing kabel tadi kan sudah lihat beda-beda warna, ya. Nah, warna yang berbeda itu, ya, kalau di susunan strike, susunannya putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, tapi kalau di susunan crossover, yang ujung satu susunan strike, yang ujung duanya beda susunannya. Nah, susunannya seperti kalian lihat, putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat, ya. Itu kalau susunan crossover. Jadi dua susunan ini apa fungsinya? Kenapa berbeda? Nah, kalau susunan strike, ya, itu untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Dua device. Apa device? Perangkat, betul. Device adalah perangkat. Jadi menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Itu susunan strike. Kalau susunan cross, sebaliknya, dia menghubungkan dua device yang sama. Oke, baik. Nanti akan ibu bagi per kelompok, ya. Tapi sebelum dibagi per kelompok, di sini ibu ada alat untuk praktek, ya. Kita perkenalan dulu alatnya. Kalau tadi kita lihat di gambar, sekarang kita lihat alat yang asli. Ini kabelnya, ini kabelan yang kalian lihat tadi. Kalian bisa lihat di sekitar kulit kabelnya ini kategorinya berapa. Nanti kalian kita potong kabelnya. Nah, sudah kita mau potong kabel, sudah kabelnya itu kalian kupas dengan ini. Tapi jangan terlalu keras, ya, nanti kabelnya lecet, tembaganya lecet di dalam. Nih, sama enggak dengan yang di situ tadi? Sama. Berapa warnanya? 5. Mari kita hitung bersama. Warna pertama apa tadi? Putih, orange. Putih orange. Warna kedua orange. Warna ketiga ada putih hijau. Terus hijau. Terus untuk memeriksa apakah kabelnya sudah kita susun dan kita pasang instalasi dengan konektor itu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, lampu indikatornya akan hidup secara berurutan untuk susunan strike, ya. Lampu indikatornya akan hidup semua dan hidup secara berurutan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ini. Nih, apa ini namanya ini? Apa tadi? Apa tadi namanya? Yang apa? Betul, itu yang bisa. Ini namanya konektor RJ45. Betul, ya. Selain RJ45 ada juga RJ11. Lebih kecil lagi dari ini RJ45. Sifat konektor ini sekali pakai, ya. Jadi jangan di PHP-in kalau pakai, ya. Jadi ketika salah dia dibuang. Kalau kita salah langsung dibuang. Jadi hemat-hemat, ya. Ini konektor. Setelah itu ini pengupas kabelnya. Ini nanti kita susun, ya. Kita satukan dalam susunan kabel strike. Oke, yang satu dan yang satu kita susun dalam kabel strike. Kemudian ujung-ujungnya ini kita ratakan lagi menggunakan tang. Kita ratakan
dia ini sudah masuk ke dalam kabel itu. Jadi dia sudah mencakip itu, sudah nyangkut lah kabelnya dalam gigi 3 tadi. Itu benar. Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu bagikan SKPD-nya. Kalian buat per kelompok. Oke, silakan membentuk kelompok dengan nama-nama yang sudah disebutkan tadi, nak ya. Kelompoknya satu kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bagikan SKPD. Lakukan penyambungan kabel dengan konektor 45 dengan model STY. Lakukan penyambungan kabel dengan konektor RJ45 dengan model crossover. Kemudian lakukan pengujian resetter dengan tali tester. Setelah selesai pengujian, kalian presentasikan di depan. Ya, paham? Nah, sekarang silakan diambil bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi kabelan. Silakan diambil di depan. Kelompok boleh 2 orang, boleh 2 alat. Ini kamu juga bisa. 2 alat. Iya. Siap-siap aja. Itu yang Sama meja. No, amun ini berat ya. Enggak. Nah, tadi kan itu sudah dapat kabelnya. Nah, tadi yang diwajar mana? Dikupas. Kabelnya dikupas. Panjang ini ya. Ya, putih orange ya. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi melalui serangkaian materi, memahami materi, kemudian kita praktikum ya, kita mencoba beberapa hal, kemudian ada beberapa yang gagal ya, mungkin lelah. Kita sekarang relaksasi, nah ya, kita relaksasi dengan teknik tertawa. Oke? Jadi kalau ibu bilang hahaha,
Nah, oke, tepuk tangan dulu. Sudah selesai? Selesai. Oke, baik. Kalau sudah selesai, silakan presentasi ke depan. Presentasikan hasil dari pengamatan kelompok kalian dalam melakukan instalasi kabelan. Ya, silakan maju ke depan. Terlebih dahulu, siapa yang duluan? Oke, kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan crimping kabel UTP dengan konektor RJ45. Alat berikut daftar alat dan komponen dan bahan. Yang pertama ada tang crimping, yang kedua ada tester, yang ketiga kabel, yang keempat konektor. Fungsi berikut adalah fungsi dari 4 alat tersebut adalah tang crimping, fungsinya merapikan dan mengunci kabel dengan konektor. Tester fungsinya menguji kebenaran susunan perkabelan. Adapun susunan stripe yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Demikian hasil presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi, adakah yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya sebagai Mary dari kelompok 2 ingin bertanya, apa kendala kalian ketika memasang kabelan? Adapun kendala dari kelompok kami yaitu sulit menyusun warna kabel. Jika susunan salah, maka lampu indikator tidak menyala dan kabel tidak bisa digunakan sebagaimana dengan mestinya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Ada kelompok lain yang berbeda mungkin hasilnya dengan kelompok 1, silakan maju ke depan. Hasil kerja mengkrimping kabel. Baik, lagi ke alat dan bahan. Yang pertama itu ada tang crimping. Fungsi tang crimping adalah merapikan dan mengunci kabel dengan konektor. Yang alat yang kedua adalah tester, menguji kebenaran susunan pengkabelan. Yang ketiga kabel, yaitu fungsinya untuk sesuai berikut susunan kabel straight through. Mulai dari kiri itu ada warna oranye dan putih. Lalu di sebelah kanannya ada kabel oranye. Sebelah lagi ada putih dan hijau. Selanjutnya lagi ada warna biru. Lanjut ada warna biru dan putih. Dan ada warna hijau. Selanjutnya ada warna putih dan coklat. Dan yang terakhir warna coklat. Ya, silakan kepada kalian ingin bertanya apa? Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana kalau kabelnya tergores oleh pemotong kabel? Ya, kalau tergores tidak bisa dipakai. Apa jawaban dari kami kuat? Ya, terima kasih kepada kalian sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil praktek instalasinya hari ini. Semuanya baik, tapi ada penguatan ya, Ibu akan kasih satu sedikit ya yang akan diutamakan. Jadi ketika kalian melakukan crimping kabel, ya apa perbedaan dua pin ini? Ya, boleh ya Scar. Apa ya Scar? Yang satunya tidak masuk ke konektor, yang satunya masuk. Yang satunya kulit kabelnya masuk ke dalam konektor, yang satunya tidak. Mana yang lebih baik menurut kalian?
Baik nak ya, silakan duduknya diperbaiki ke tempat masing-masing. Nah, anak-anak setelah tadi kita praktek ya, presentasi, kemudian memahami materi yang sudah disampaikan, marilah kita relaksasi sejenak dengan teknik stop ya. Dimulai dengan tarik nafas, hembuskan. Ulangi, tarik nafas, hembuskan. Satu kali lagi, tarik nafas, hembuskan. Ada dua susunan kabel. Ada berapa susunan kabel? Ada dua. Apa saja? Crossover. Baik sama crossover. Ya, oke. Coba ibu tanya Suci, apa fungsi susunan strike? Untuk menghubungkan device yang sama. Bukan. Berbeda. Oke, betul. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak? Oke, baiklah anak-anak. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Sudah selesai, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Ya, silakan duduk ke depan sini. Baiklah, ibu tutup pelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat diaplikasikan dengan baik, dapat diterapkan dengan baik dan dapat dimengerti dengan baik ya. Siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam. Tadi kan kita sudah melakukan observasi ya, melakukan supervisi di dalam kelas. Nah, sekarang kita merefleksi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Nah, yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Perasaannya alhamdulillah ya Bu ya. Tujuan pembelajaran insya Allah 75% tercapai ya. Karena faktor durasi mungkin akan ada review ulang untuk minggu depan akan diulangi sedikit ya beberapa bagian yang tadi tidak mencapai dengan tujuan pembelajaran. Ya, baiklah Bu Ayu, bisa diceritakan kembali tidak mengenai area pengembangan di kelas yang sesuai dengan rencana kita pra observasi kemarin? Area pengembangan kalau saya kembangkan tadi di bagian keterampilan untuk keterampilan siswa dalam kompetensinya memenuhi praktek elemen yang direncanakan. Kemudian dari area pengembangan pengetahuan. Ya baiklah, berarti tadi untuk keterampilan yaitu siswa tadi diajak untuk kerja kelompok untuk mengerjakan suatu produk ya. Kemudian untuk pengetahuannya mereka diberikan tugas seperti itu ya Bu ya. Pengetahuan diberikan tugas sesuai dengan praktek mereka. Kemudian kira-kira nih dari pelaksanaan pembelajaran tadi menurut Ibu sendiri apakah sudah berhasil atau belum? Dari pembelajaran tadi menurut saya insya Allah sudah berhasil sekitar 5-80% ya. Cuma mungkin karena durasi waktu ya, jadi keterbatasan waktu jadi siswa tidak sampai final ya. Kemudian kami kasih tugas kembali untuk evaluasi pengetahuan. Nah, insya Allah mungkin ke depannya bakal direview, diulang kembali praktek
yang tadi untuk beberapa siswa yang mungkin belum memahami seperti itu. Oh iya. Kemudian apakah ada kendala di dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas tadi, kira-kira kendala atau masalah yang terjadi? Sepertinya Tidak ada ya. Berarti lancar saja Bu ya. Baiklah ya Bu. Kemudian bagaimana sih mengenai ketercapaian tadi yang 75% ya Bu ya tadi ya. Rencana tindak lanjut Ibu ke depannya bagaimana? Apakah yang akan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam pembelajaran ini? mungkin rencana tidak lanjut yang pertama permasalahan yang akan lebih kontekstual dan real ya. Mungkin tidak lanjut yang akan saya lakukan nanti memperbaiki sintak-sintak pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang saya ambil Bu. Karena ada beberapa sintak yang tidak sesuai dengan urutan ya. Kemudian soal evaluasi maupun soal LKPD mungkin akan lebih dikembangkan untuk ke area host. Iya. Jadi rencana tindak lanjutnya akan memperbaiki sintak ya, sintak dalam metode pembelajaran, kemudian juga akan meningkatkan soal yang lebih hot ya. Nah, ini rencananya kapan ini Bu akan dilaksanakan? Insya Allah pekan selanjutnya Bu. Oh iya, Pertemuan pada pekan pertemuan selanjutnya. Baiklah Bu ya, semoga minggu kedepannya Ibu bisa memperbaiki pembelajaran sesuai dengan keinginan Ibu dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Baiklah Bu Ayu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses coaching kita pada kali ini. Saya juga terima kasih Bu. Ya. Diamati selama proses belajar dan mendapat beberapa saran yang membangun untuk kedepannya saya dalam belajar. Sama-sama Bu. Baiklah Bu ya, terima kasih ya sekali lagi Bu ya. Baiklah, itulah tadi proses supervisi akademik dari proses pra, observasi, kemudian pasca observasi. Saya Dwi Mirani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.